Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun berada, salam sehat selalu, tetap semangat, dan tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan kita dengarkan kembali sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari surat 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-50 sampai ayat yang ke-58 di bawah perikop kebangkitan tubuh. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih pagi yang indah ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh bangun dari tidur kami, itu karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami hidup, untuk kami berkarya, untuk kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami dengan roh-Mu, dengan kuasa-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu secara baik. Bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Paulus di dalam perikop ini mengajak orang Korintus untuk berpikir bijaksana dalam mempelajari kebenaran. Ya. Ada orang yang kesulitan untuk mengerti bagaimana seorang bisa dibangkitkan dan dengan tubuh seperti apa mereka dibangkitkan. Maka itu di dalam ayat 36 dia katakan, "Hai orang bodoh." Ya. Ini merupakan teguran keras. Bukan untuk menghina, melainkan mengajak mereka untuk membuka wawasan berpikir yang sangat sempit tentang kemahakuasaan Tuhan dalam dunia ciptaan. Analogi yang Paulus berikan diharap dapat membuka pengertian mereka yang sempit itu. Secara khusus dalam ayat 35 sampai 38. Saudara-saudara, saya akan membaca salah satu dari ayat ini, yaitu pasal 15 ayat yang ke-37 dikatakan begini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan. Ya. Memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan apa? Saudara-saudara, kemenangan dari maut. Maka itu di dalam ayat 51 dan 52 dikatakan ya, bahwa kita akan dibangkitkan, ya, akan diubah ya, dari yang binasa menjadi yang kekal. Dikatakan di sana akan diubah dengan sekejap. Kita diberikan kemenangan atau mendapatkan kemenangan oleh Yesus Kristus ialah dari maut. Dan dalam ayat 54, maut telah ditelan oleh kemenangan. Saudara-saudara, untuk itu jemaat Tuhan, khususnya yang ada di Korintus ketika itu, yang sangat sulit untuk memahami, untuk mengerti tentang bagaimana kebangkitan tubuh. Karena ketika dinalar secara akal, secara rasional, tidak mungkin. Ya. Maka itu teguran Rasul Paulus itu sangat keras sekali. Dikatakan, hai orang bodoh.
Dan kepada kita hari ini, dalam pengakuan iman Kristen kita, dikatakan ada kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ini sebuah kredo, sebuah pengakuan, namanya pun pengakuan iman Kristen, bahwa kita mengakui secara imani, meyakini bahwa kebangkitan tubuh itu ada. Dan kebangkitan tubuh itu nyata ketika Yesus sendiri yang bangkit dari kematian itu. Itulah kemenangan kita. Itulah pengharapan kita. Karena musuh telah dikalahkan, yaitu maut, dan kemenangan telah diraih. Inilah yang menjadi dasar, menjadi klimaks iman Kristiani. Bahwa kematian bukan akhir dari kehidupan manusia. Bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Tetapi ketika kita membaca dari perikop ini, bahwa kemenangan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, melalui kebangkitan Yesus Kristus, ialah hidup yang kekal. Di dalam keabadian di sanalah kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tubuh yang kekal itu. Sebagaimana dikatakan ayat-ayat di awal. Ya, bahwa tubuh alamiah ini akan rusak, fana, tetapi tubuh rohania, tubuh surgawi itu kekal. Itulah yang akan kita dapatkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap giat bekerja, tetap semangat untuk berbuat baik, untuk memuliakan Tuhan. Karena kematian bukan akhir segala-galanya. Tetapi melewati kematian, kita mendapatkan kemenangan, kehidupan baru yang tidak akan pernah layu, tidak akan pernah lenyap. Sehingga di dalam ayat yang terakhir, ayat 58, Paulus katakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Siapapun yang selalu berbuat kebenaran, melakukan kebenaran di dalam Tuhan, dia akan mendapatkan, karena itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin.